Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi model servikual dan intekual. Baik, langsung saja biar mengefisiensi waktu. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi konsep kualitas jasa. Nah, seiring berkembangnya ekonomi, banyak perusahaan itu beralih dari sektor manufaktur ke sektor jasa. Berbeda dengan produk fisik, jasa memiliki karakteristik khusus yang dikenal dengan IHP, yaitu tidak berwujud, bervariasi, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, serta tidak dapat disimpan. Karena itu, kualitas jasa itu lebih sulit diukur dan sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Nah, kualitas layanan itu dianggap baik apabila layanan yang diterima mampu memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan servikual. Servikual merupakan metode yang dikembangkan oleh para suraman Zaitami dan Berry untuk mengukur kualitas layanan. Nah, model ini membandingkan antara harapan pelanggan dengan layanan yang benar-benar mereka rasakan. Nah, jika layanan yang diterima itu sesuai atau lebih tinggi dari harapan pelanggan, maka pelanggan itu otomatis akan merasa puas. Nah, tujuan utama servikual di sini adalah membantu organisasi menemukan kelemahan layanan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara tepat. Selanjutnya yaitu 5 dimensi servikual atau rater. Servikual itu memiliki 5 dimensi utama yang dikenal dengan rater. Pertama yaitu reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara akurat dan konsisten. Kedua yaitu asuransi atau jaminan, yaitu kemampuan karyawan memberikan rasa percaya kepada pelanggan. Ketiga yaitu tangibles atau bukti fisik seperti fasilitas peralatan dan penampilan karyawan. Keempat yaitu empati, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan memberikan bantuan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu model 5 kesenjangan servikual, di mana dalam servikual ini terdapat 5 jenis kesenjangan atau GAP yang dapat menyebabkan kualitas layanan menurun. GAP yang pertama terjadi ketika manajemen tidak memahami harapan pelanggan. GAP kedua itu muncul ketika harapan pelanggan tidak terjemahkan menjadi standar pelayanan yang jelas. GAP ketiga yaitu terjadi ketika pelaksanaan layanan itu tidak sesuai standar. GAP yang keempat itu muncul saat perusahaan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Nah, sedangkan GAP yang kelima yaitu merupakan perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang mereka rasakan. Nah, semakin kecil GAP tersebut, maka semakin baik kualitas layanan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep intekual. Selain kualitas layanan kepada pelanggan eksternal, organisasi itu juga perlu memperhatikan yang namanya kualitas internal atau intekual. Konsep ini melihat karyawan sebagai pelanggan internal yang harus mendapatkan dukungan yang baik dari organisasi. Jika kebutuhan karyawan terpenuhi, maka mereka akan bekerja lebih efektif dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Oleh karena itu, kualitas layanan internal ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan layanan eksternal. Selanjutnya yaitu komponen utama intekual. Intekual terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu tools atau peralatan kerja yang memadai. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur yang mendukung pekerjaan. Yang ketiga yaitu kerjasama tim yang baik antar bagian. Yang keempat yaitu dukungan manajemen pada karyawan. Yang kelima yaitu keselarasan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang keenam yaitu pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang lancar. Dan yang terakhir yaitu reward atau recognition atau penghargaan atas kinerja karyawan. Nah, seluruh komponen ini berpengaruh terhadap kepuasan dan produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu model inservicual.
Virtual itu merupakan pengembangan virtual yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan internal. Model ini berfokus pada hubungan antar departemen dalam organisasi. Terdapat 3 kesenjangan utama, yaitu perbedaan antar departemen dalam organisasi. Nah, di sini terdapat 3 kesenjangan utama, yaitu perbedaan harapan dan pemahaman kebutuhan internal, perbedaan antara standar layanan dan pelaksanaannya, serta perbedaan antara harapan dan persepsi terhadap layanan yang diterima. Nah, dengan mengidentifikasi kesenjangan tersebut, organisasi itu dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja antar bagian. Selanjutnya yaitu hubungan integral dan sirvikual. Integral dan sirvikual itu memiliki hubungan yang sangat erat. Melalui konsep service profit chain, kualitas layanan internal yang baik akan meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas cenderung bekerja lebih baik dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Akibatnya, pelanggan itu menjadi lebih puas dan loyal terhadap suatu perusahaan. Nah, dengan demikian kualitas internal yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan eksternal dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Nah, dari beberapa yang sudah saya jelaskan itu dapat disimpulkan yaitu bahwa sirvikual itu digunakan untuk mengukur kualitas layanan kepada pelanggan eksternal, sedangkan integral itu digunakan untuk mengukur kualitas layanan di dalam organisasi. Nah, kedua konsep ini itu saling berkaitan karena kualitas layanan eksternal sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan internal. Nah, oleh karena itu organisasi perlu melakukan evaluasi secara berkala, meningkatkan keandalan layanan dan memperkuat komunikasi antar departemen, memanfaatkan teknologi serta membangun budaya pelayan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.